Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli dalam pembelajaran fisika kelas 12. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi radioaktivitas. Nah, tujuan pembelajarannya yakni setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak semua mampu menjelaskan partikel radiasi yang dipancarkan isotop tidak stabil. Yang kedua, membandingkan daya ionisasi dari radioisotop. Ketiga, menjelaskan manfaat dan bahaya radioisotop. Keempat, menjelaskan faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi. Kelima, menerapkan waktu paruh dalam berbagai masalah. Keenam, menganalisis daya tembus radiasi pada bahan. Nah, sebelum kita bahas mengenai radioaktivitas lebih lanjut lagi, kita harus tahu nih, apa sih radioaktivitas itu? Nah, radioaktivitas itu merupakan peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan dengan disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Nah, maksudnya apa? Peluruhan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Nah, maksudnya kemarin kan dalam materi inti atom itu terdapat isotop. Nah, terdapat isotop stabil dan tidak stabil. Nah, yang mengalami peluruhan merupakan isotop yang tidak stabil. Nah, jadi isotop yang tidak stabil itu meluruh, kemudian melepaskan beberapa partikel dalam bentuk yang lain. Nah, melepaskan beberapa partikel dalam bentuk yang lain itu menghasilkan partikel radiasi. Nah, ini merupakan hasil dari peluruhan isotop yang tidak stabil. Ada neutron, proton, deuteron, tritron, kemudian sinar alfa, sinar beta, positron, dan sinar gamma. Nah, untuk neutron sudah jelas kalau neutron itu tidak memiliki muatan listrik. Nah, dan masanya itu, nomor masanya itu adalah 1. Nah, untuk proton, deuteron, dan tritron, eh, nomor atomnya sama, 1 semuanya. Tapi yang membedakannya itu adalah nomor masanya. Nah, biasanya untuk proton, deuteron, dan tritron, unsurnya itu adalah hidrogen. Nah, semuanya itu proton, deuteron, dan tritron, muatan listriknya positif. Jadi yang membedakannya itu adalah nomor masanya, khususnya untuk deuteron dan tritron. Nah, sehingga jumlah neutronnya pun pasti berbeda. Yang kelima ada sinar alfa. Nah, ini itu merupakan simbol sinar alfa. Nah, atau dalam unsurnya itu helium. Nah, kita sebut sebagai inti helium. Nah, muatan sinar alfa itu adalah positif, atau inti helium itu adalah positif muatan listriknya. Nah, dengan masanya itu adalah 4, terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Kemudian ada sinar beta. Nah, kalau sinar beta, ini simbol sinar beta. Nah, sinar beta itu simbolnya itu sama seperti positron, tapi yang membedakannya itu adalah muatannya. Kalau ini negatif, sinar beta itu negatif, kalau positron positif. Nah, sehingga untuk sinar beta muatan listriknya negatif dan untuk positron muatannya positif. Terakhir ada sinar gamma. Nah, ini merupakan simbol sinar gamma. Nah, sinar gamma kan kemarin di radiasi gelombang elektromagnetik itu merupakan 7 spektrum game. Nah, sinar gamma ini tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai radioisotop. Nah, radioisotop itu merupakan isotop yang memancarkan partikel radiasi. Jadi, isotop yang memancarkan partikel radiasi terdapat manfaat dan bahayanya. Nah, di sini kita lihat ada manfaatnya. Bisa kalian baca sendiri, nanti dipelajari sendiri. Kita lanjut ke bahaya radioisotop. Nah, radioisotop ini memiliki bahaya jika kita menggunakannya itu dalam dosis yang sangat tinggi. Nah, jadi radioisotop ini terdapat dosis yang harus ada aturannya gitu. Misalkan kalau dosisnya itu 30 rad. Nah, 30 rad hingga 200 rad. Nah, kita bisa jatuh sakit. Nah, kalau kita terkena radiasi nuklir. Nah,
Kita lihat ada 7 bahaya radioisotop, ada rambut, otak, tiroid, aliran darah, jantung, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Nah, dilansir dari atomersip.com. Nah, kalau rambut, kalau kita terkena radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih tinggi, nah rambut kita itu akan menyebabkan rontok. Nah, perlu diketahui, satuan dari radiasi itu radiasi nuklir khususnya itu rad atau gray, dengan satu radnya itu adalah 0,01 gray. Kalau kedua ada otak. Nah, kalau radiasi nuklirnya itu yang terpapar ke otaknya itu 5.000 rad atau lebih. Nah, sehingga otak kita itu akan mengalami kerusakan. Nah, bahkan dapat membunuh sel saraf dan pembuluh darah. Nah, sehingga menimbulkan penyakit stroke. Nah, ataupun kematian mendadak. Nah, yang ketiga ada tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu rentan terkena radioaktif iodin. Kan tadi iodium untuk mengobati penyakit tiroid. Nah, kalau kelenjar tiroid kita terkena dengan dosis iodium yang sangat tinggi, nah maka akan membahayakan kelenjar tiroid yang sehat dalam tubuh manusia. Yang keempat ada aliran darah. Nah, kalau aliran darah itu jika kita terpapar sinar radiasi nuklir itu sekitar 100 rad. Nah, yang kelima ada jantung. Nah, kalau jantung, kalau kita terkena radiasi radioaktifnya itu sebesar 1.000 sampai 5.000 rad. Nah, dapat menyebabkan pembuluh darah kita itu tersumbat. Nah, kalau pembuluh darah kita tersumbat kan otomatis kita akan mengalami gagal jantung ataupun kematian. Dampak negatifnya, dampak bahaya dari terpapar sinar radioaktif dari kisaran 1.000 sampai 5.000 rad. Nah, yang keenam ada organ pencernaan. Nah, kalau organ pencernaan kita terpaparnya itu dari 200 rad atau lebih. Nah, bisa menimbulkan mual, muntah darah, ataupun diare. Yang ketujuh ada organ reproduksi. Nah, kalau organ reproduksi, kalau kita terpapar dari sinar atau radiasi nuklirnya itu sebesar 200 rad, nah bisa membahayakan sel-sel organ reproduksi. Nah, bahkan bisa menyebabkan juga kemandulan. Yang keempat ada aktivitas radiasi. Nah, jadi aktivitas radiasi itu merupakan jumlah nuklida dan konstanta peluruhan. Nah, atau kita simbolkan dengan persamaan A sama dengan lambda dikali N. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu aktivitas radiasi atau kejadian per detik atau becquerel, Becky. Nah, lambdanya itu adalah konstanta peluruhan. Jadi untuk lambda itu merupakan nilainya itu ketetapan, sudah diketahui dalam soal. Kalau nanti berupa soal aplikasi. Yang ketiga ada N. Nah, N itu adalah jumlah partikel. Nah, untuk mencari N ada sama di kimia. Di kimia itu kan kita belajar stoikiometri. Untuk mencari jumlah partikel berarti jumlah mol dikalikan Na atau bilangan Avogadro yang nilainya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk mencari N, jumlah mol, N kecil, sama aja GR per MR. Massa dibagi muatan atom relatif. Nah, satuan aktivitas itu yang sering digunakan itu adalah Curie atau CI. Nah, untuk mengubah dari Becky ke Curie itu, 1 Curie itu 3,70 kali 10 pangkat 10 becquerel. Nah, konstanta peluruhan itu merupakan angka yang spesifik dari isotop radioaktif dan berkaitan keaktifannya itu meluruh menuju kestabilan inti yang baru. Nah, aktivitas radioisotop ini tidak bersifat tetap, nah dan akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Nah, melemahnya aktivitas itu dilukiskan dengan grafik di samping. Jadi, grafiknya itu
ke bawah. Nah, ini proses pelemahan dari aktivitas radioisotop. Jadi kalau proses pelemahannya itu dapat dilihat dari grafik ini. Nah, di sini kan dari hasil pelemahan radioisotop, nah untuk mencari aktivitas radiasinya itu, nah dari persamaan ini A sama dengan A0 dikalikan eksponen min lambda dikalikan T. Nah, A0-nya itu apa? A0-nya itu adalah aktivitas awal, T-nya itu adalah waktu. Selebihnya sama seperti persamaan pertama. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Hitung aktivitas radiasi 1 kg radium 226 yang memiliki konstanta 5,1 kali 10 pangkat 10 detik per detik. Diketahui berarti dalam soal ini masanya itu 1 kg radium 226. Nah, 1 kilo kita ubah jadi gram, jadi 1000 gram. 1 kilo kan 1000 gram, kemudian lambdanya itu atau konstanta peluruhannya itu 5,1 kali 10 pangkat 10 per detik. Nah, Na-nya, bilangan Avogadro-nya harus tahu. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang ditanyakannya aktivitas radiasi A-nya. Nah, pertama, sebelum kita mencari A, otomatis kan kita harus mencari dulu jumlah mol, jumlah partikel, kemudian baru ngitung aktivitas radiasi. Nah, untuk menghitung jumlah mol, tinggal gram per massa atom relatif atau massa dibagi massa atom relatif, 1000 dibagi 226. Hasilnya itu adalah 4,435 mol. Nah, sudah mencari jumlah mol, baru mencari jumlah partikel. Tinggal mol dikalikan bilangan Avogadro. Nah, 4,435 kali 6 kali 0 6,02 kali 10 pangkat 23 hasilnya itu adalah 2,664 kali 10 pangkat 24. Nah, baru yang terakhir kita mencari aktivitas radiasinya. Tinggal lambda kalikan N. 5,1 kali 10 pangkat 10 kali 2,664 kali 10 pangkat 24. Hasilnya itu adalah 1,358 kali 10 pangkat 35 becquerel. Nah, kalau kan ini becquerel, kita konversi satuan aktivitas radiasinya itu menjadi curie. Nah, satu curie-nya itu adalah 3,7 kali 10 pangkat 10. Tinggal hasil ini dibagi 1 curie. 1 curie-nya itu 3,7. Nah, hasilnya itu adalah 3,670 kali 10 pangkat 24 curie. Yang kelima, waktu paruh. Nah, waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar banyaknya inti yang belum meluruh tinggal setengah dari semula. Nah, atau secara sederhananya, waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengah dari proses peluruhan radioisotop. Nah, untuk menentukan waktu paruh ini, sebenarnya sih persamaannya dari persamaan awal dari aktivitas radiasi dari sini. Nah, kalau misalkan di soal, soalnya itu yang diketahuinya itu cuma konstanta peluruhan, yang ditanyakannya waktu paruh, kita menggunakan persamaan yang pertama. Nah, yang ini. Nah, tapi ada juga jika di soal itu misalkan ada hubungannya dengan aktivitas radiasi ataupun dengan jumlah partikel ataupun dengan massa nuklida ataupun massa isotopnya, kita menggunakan persamaan atau perbandingan yang kedua. Nah, biasanya untuk waktu paruh ini yang suka keluar di ujian, yang perbandingan antara jumlah partikel dengan waktu paruh, yang ini. Yang ini. Persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, sorry. Yang kedua kan ini. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang arkeolog yang menemukan batuan purba di Gunung Padang Cianjur, pada fosil yang ditemukan terdata masih ada tersisa 25% karbon aktif C14. Nah, jika waktu paruh isotop C14 5.600 tahun, nah berapa umur fosil itu?
Nah, berarti di soal yang diketahuinya itu adalah jumlah partikel yang tersisa atau jumlah nuklida yang tersisanya itu 25%. Nah, 25% dari jumlah awal. Kan kalau jumlah awalnya pasti kan 100%. Nah, kita ubah jadi bentuk pecahan jadi seperempat jumlah awal atau jumlah nuklidanya, jumlah awal nuklida. Nah, untuk waktu paruhnya 5.600 tahun. Nah, ditanyakan berapa umur fosilnya? T-nya, T kecil. Nah, kita menggunakan persamaan yang ketiga. Nah, N sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. N-nya seperempat N0. Kemudian N0 dikalikan setengah pangkat T per 5.600. Nah, karena N0-nya sama, kita coret di ruas kanan dan kiri. Berarti sisanya seperempat setengah pangkat T per 5.600. Nah, gimana caranya kita menghilangkan pangkatnya yang ini T per 5.600-nya? Kalau kita ingin menghilangkan T per 5.600-nya, otomatis nilai ini harus dipangkatkan. Nah, pangkatnya berapa? Pangkat 2 atau dikuadratkan. Otomatis kalau dikuadratkan, ini hasilnya kan setengah. Setengah dikuadratkan hasilnya seperempat. Setengah pangkat T per 5.600. Nah, udah sama ruas kanan dan ruas kirinya pecahannya, tinggal dicoret. Hasilnya berarti sisanya tinggal 2 sama dengan T per 5.600. Yang ditanyakannya T berarti dikali silang. 2 dikali 5.600. Hasilnya 11.200 tahun. Nah, yang keenam, daya tembus. Nah, daya tembus itu maksudnya, jadi ketika sebuah sinar radioisotop melewati bahan, nah intensitas kekuatan sinarnya itu apakah berkurang seiring jarak tembusnya ataupun bagaimana? Nah, contohnya misalkan pada sinar gamma nih. Sinar gamma kan merupakan sinar radioaktif yang memiliki daya tembus yang paling besar atau frekuensi yang paling besar. Nah, dan ukurannya pun sangat kecil. Nah, selain itu kan manfaat dari sinar gamma itu dapat menembus beton yang tebalnya itu 1 meter. Nah, kita lihat nih, bagaimana proses daya tembus sinar gamma ketika melewati bahan tertentu. Nah, misalkan ilustrasinya itu pada gambar ini. Misalkan I0-nya itu adalah sinar gamma, kemudian menembus bahan yang tebalnya misalkan berapa sentimeter. Nah, si tebal bahannya itu kita simbolkan dengan X. Nah, ketika melewati X, nah otomatis intensitas radiasinya itu, radiasi sinar gammanya itu berarti I0 kali eksponen negatif mu 0 atau koefisien pelemahan dikalikan X tebalnya bahan. Nah, tebal yang ditembus untuk mencapai nilai setengah disebut dengan help value layer atau HVL. Nah, ini tuh sebenarnya sih sama aja. Kalau kita mencari HVL itu bisa dari persamaan waktu paruh juga bisa gitu. Karena dari perbandingan yang tadi, dari yang perbandingan yang persamaan kedua. Kalau tadi kan N per N0 kali setengah T kecil per T besar. Berarti waktu dibagi waktu paruh. Nah, kalau ini perbandingannya itu adalah I per I0 setengah X tebal bahan dibagi dengan HPL. Tebal yang ditembusnya itu berapa? Nah, untuk mencapai nilai setengahnya itu berapa nilainya? Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya HPL-nya saja tinggal 0,693 dibagi koefisien pelemahannya berapa. Kalau koefisien pelemahan berarti itu sudah ada nilainya di soal karena ketetapan. Contohnya, misalkan sinar gamma yang mengalami pelemahan intensitas ketika melewati bahan penghalang yang tebalnya 20 cm. Nah, intensitas sinar gamma berkurang 75%. Nah, berapa besar HVL dan berapa koefisien pelemahannya? Nah, berarti yang diketahui di soal, intensitas sinar gamma itu berkurang 75%, berarti hilang 75%. Nah, yang sisanya itu berarti tinggal 25% sinar gammanya. Nah,
Otomatis kalau sisanya 25% dari intensitas awal. Kita ubah menjadi dalam bentuk pecahan jadi 1/4 intensitas awal. Nah, tebal bahannya 20 cm. Nah, yang ditanyakan HPL dan konstanta pelemahan atau koefisien pelemahan. Nah, untuk mencari intensitas berarti I sama dengan N0, I0 ya, ini maaf bukan N0, I0 kali setengah X per HPL, ini I0. I ya. Berarti 1/4 I0 kali setengah 20 per HPL. I0-nya coret. Nah, untuk menghilangkan pangkatnya yang ini, otomatis ruas kiri harus dipangkatkan lagi. Nah, gimana caranya? Bilangan berapa yang dipangkatkan, hasilnya itu 1/4. Otomatis kan 1/2 dikuadratkan. Nah, ini ruas kanan juga 1/2, pecahannya sama, tinggal dicoret. Nah, hasilnya adalah 2 sama dengan 20 per HPL. Yang ditanyakannya HPL, berarti 20 dibagi 2, sorry ini bukan 10, 2 ya. 20 dibagi 2, berarti HPL-nya itu adalah 10 cm. Nah, untuk mencari koefisien pelemahannya, dari persamaan yang pertama tadi, HPL sama dengan 0,693 per mu. Yang ditanyakannya mu, berarti mu sama dengan 0,693 dibagi HPL-nya berapa? 10. Hasilnya itu adalah 0,0693 per cm. Ini koefisien pelemahannya. Nah, untuk materinya sudah selesai. Nah, ini terdapat latihan soal, silakan kalian kerjakan seperti biasa. Nanti untuk materi dan videonya saya akan lampirkan di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini dijawabkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.